Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP yang sedang berbahagia, yang sedang baik rezekinya, mudah-mudahan selalu dikaruniai dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah hal di mana mungkin Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Orang-orang yang Anda lihat ini hidupnya stagnan, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Akhirnya menjadi gitu-gitu aja. Sebenarnya apa penyebabnya? Dari sekian ribu banyak orang, dari sekian jutaan miliaran orang, hanya 5% orang-orang yang berhasil dan sukses. 95%-nya biasa-biasa saja bahkan gagal. Di sini saya ingin membahas terkait golongan 95% orang-orang yang gagal dan biasa-biasa saja. Dikarenakan salah satu dari sekian juta faktor, ada satu faktor yang paling banyak dilahirkan dari dalam dirinya, diciptakan dari dalam dirinya maupun pikirannya. Faktor apa itu? Yes, itu adalah faktor ngeyel. Dalam perjalanan kehidupan saya selama ini berhubungan dan juga berinteraksi sosial maupun individu dengan banyak orang, ada sesuatu yang menarik dalam pengamatan saya. Setelah saya perhatikan dan juga amati, orang-orang yang suka ngeyelan ya kalau bahasanya, orang yang suka ngeyelan dan sok keminter ya, mungkin ya, yang benar ya, dan sok keminter, itu rata-rata kualitas hidupnya rendah. Betul atau betul? Ya, kualitas yang saya maksud adalah kualitas mentalnya, emosionalnya, finansialnya, spiritualnya, fisikalnya, bahkan intelektualnya. So, sahabat-sahabat yang saya cintai, orang-orang seperti ini sangat ahli untuk mencari-cari jawaban, untuk meragukan dan juga meremehkan dan juga mengecilkan serta menganalisa, bahkan ngeblaming, menyalahkan pendapat atau argumen orang lain dengan cepat. Pikirannya sudah sangat terlatih untuk menyunggah dan juga mendebat dan juga mengkritisi orang lain. Nah, ibarat pesawat terbang ya, coba bayangkan ibarat pesawat terbang, ego dengan karakter ngeyelan. Ya, seperti ini ya, itu sebenarnya sudah menjadi penguasa atas hidup orang ini. Ya, jadi sehingga tanpa disadari, ngeyelan sudah menjadi autopilot yang programnya bekerja secara otomatis tanpa perlu dikomandoi lagi. So, itulah ya sahabat-sahabat Bintang EP, kenapa orang dengan karakter ngeyelan seperti ini hidup dengan kehidupannya ya seperti macet ya, tidak bertumbuh, tidak berkembang, bahkan stagnan saja. Ya bagaimana tidak macet coba sahabat, dan juga bagaimana tidak stagnan. Lah wong baru lihat wajahnya saja sudah tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman kok. Anda bisa tebak sendirilah sahabat, kehidupan seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang seperti golongan 95%, yaitu faktor ngeyelan ini salah satunya. Ciri-ciri paling umum orang ngeyelan ini biasanya orangnya secara fisik sering sakit-sakitan, banyak keluhan, kurang pandai bersyukur, tidak sabaran, hobi banget menghakimi orang lain, hobi banget marah-marah, merasa paling tahu, merasa sok paling benar, merasa sulit menerima penilaian, saran, masukan dari orang lain. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perlu Anda ketahui juga ya, mereka itu secara umum sebenarnya anti dinasehati. Ya, jadi kalau teman-teman menasehatinya, mereka sangat anti sekali ya, karena secara umum sering merasa cemas, sering merasa khawatir,
suka mengeluh, dan juga cenderung mudah frustasi. Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya adalah radar ngeyelnya yang terus-menerus menyala secara aktif, seperti Reticular Activating System atau RAS, penjaga gerbang pintu pikiran bawah sadar, subconscious, yang terjaga dan tertutup sangat-sangat rapat, bahkan hingga menjelang tidur ya, karena sahabat tahu lah ya, mereka suka kesulitan untuk tidur ya sampai-sampainya karena pikirannya yang sangat berisik tidak berhenti bekerja. Wajar jadinya kalau seorang itu mengalami insomnia karena tidak bisa tidur dan pikirannya berisik. Itu penyebabnya, pikirannya berisik membuatnya ia jadi insomnia, tidak bisa tidur atau sulit tidur. So, jadi wajar saja bukan ketika orang-orang seperti ini terjangkiti. Orang-orang seperti ini mengalami rasa faktor kritis yang sangat-sangat besar, insomnia menjadi gejalanya ya. Padahal faktor ngeyel ini adalah penyebab kehidupan seseorang itu mengalami krisis kritis miris. Apa? Krisis kritis miris. Nah, itulah adalah hasil pengamatan saya secara pribadi sebagai seorang hipnoterapis yang telah berpengalaman hampir 8 tahun. Adalah pengamatan saya melihat klien-klien yang datang kepada saya selama ini. So, ini adalah hasil pengamatan saya. Apakah Anda pernah bertemu dengan orang ya, yang bertipe ngeyelan seperti itu nggak kira-kira? Ada nggak? Atau pernah nggak? Atau di dekat Anda mungkin, di lingkungan sekitar Anda, teman-teman Anda, atau apapun itu orang yang seperti itu? Coba amati, seperti apa kualitas kehidupannya? Apakah ada kemiripan? Ya silahkan Anda bisa menebaknya sendiri. So, sahabat-sahabat Bintang EP, intinya kalau seseorang mau hidupnya bertumbuh dan berkembang, maka ia perlu di-uninstall dulu faktor ngeyelnya dan diganti dengan faktor kecerdasan emosional, yaitu ubah emosionalnya menjadi positif dan kuasai ego-ego dalam dirinya dengan baik. Nah, ini bisa dibantu jalannya dengan hipnoterapis dan juga konsultasi kepada hipnoterapis maupun Anda di coaching. Yes, it's true. So, sahabat-sahabat Bintang EP yang baik hatinya, intinya faktor ngeyel perlu kita hilangkan supaya kita bisa masuk ke dalam golongan 5% orang-orang sukses. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita. Next, kita bertemu di video motivasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.